Saya tanya kepada Tuhan, apa yang harus saya beritakan kepada jemaat-Mu di Rehoboth Semarang, Tuhan? Roh Kudus memberikan kepada saya satu hal, saudaraku. Dia beri saya satu tema. Pos taumaston, itu bahasa Yunani, yang artinya be the light. Jadilah terang. Saya cuma mau berkata kepada saudara-saudari hari ini, ketika Tuhan Yesus naik ke surga 2000 tahun yang lalu, saudaraku, Dia sedang memberikan mandat kepada engkau dan saya yang dikategorikan sebagai orang percaya. Yang kalau kemarin hari Minggu Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan, kita masuk di dalam kategori umat pilihan. Manusia-manusia yang terpanggil untuk bisa mengerjakan sesuatu di dalam hidupmu dan hidupku pribadi lepas pribadi sesuai dengan rancangan Allah semula. Kalau kita mengerti hari ini kenaikan Tuhan Yesus itu, Dia memberikan mandat. Di sisi lain kita juga mulai mengerti bahwa selain kita menerima mandat itu, Tuhan Yesus juga mau berkata begini, inilah sarana yang kuberikan kepadamu, nak, supaya engkau bisa memperoleh mahkota kehidupan suatu hari kelak. Sebetulnya itu, saudaraku. Dan berpuluh tahun saya hanya mengerti bahwa Yesus naik ke surga menyediakan tempat untuk saya dan Anda bagi orang yang percaya. That's it. Tetapi hari ini saya tidak fokus ke poin itu. Itu betul, tetapi bukan itu, saudaraku. Poin yang harus kita kerjakan adalah bagaimana kita mengoptimalkan surat tugas kita. Kita itu punya surat kerja, saudaraku, sebetulnya. Dan itu diambil dari Yohanes 20 ayat 21. Firman Tuhan berkata begini, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Itu surat tugas kita, saudaraku. Bapa punya surat tugas, Yesus punya surat tugas dari Bapanya. Dan Yesus memberikan surat tugas kepada engkau dan saya yang terpanggil. Ia naik ke surga, betul, tetapi kerajaannya tidak berhenti. Karena ketika surat tugas itu kita terima, maka ada fasilitas yang Tuhan berikan di dalam kita menjalankan tugas, yaitu Roh Kudus. Amin, saudaraku. Sampai di titik ini Anda bisa mengikuti ya. Jadi ketika kita, yes, aku mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, kita dikategorikan sebagai umat pilihan yang terpanggil. Maka kita diberi fasilitas surat kerja itu dan diberi fasilitas Roh Kudus supaya kita bisa meneruskan pekerjaan Yesus. Dan melalui kehidupanmu dan kehidupanku ini, kita bisa berdampak besar, saudaraku. Dan kalau, saudaraku, kita memaknai surat tugas ini dengan benar, itu adalah suatu kehormatan besar yang kita miliki. Tetapi ironis, tidak banyak orang tahu dia punya surat tugas di tangannya. Banyak orang Kristen yang tidak tahu bahwa dia sedang memegang surat tugas yang harus dia kerjakan. Sedikit yang tahu. Bahkan pendeta pun seperti saya, banyak yang tidak tahu. Mereka mengaplikasikan surat tugasnya hanya begitu-begitu saja. Padahal, saudaraku, kita harus bersyukur kalau hari ini engkau dan saya dilayakkan untuk menjadi kawan sekerja Allah. Hari ini kalau saya ke Kudus ya, kemarin saya ke Kudus, saya lihat ada perusahaan-perusahaan yang cukup terkenal secara nasional. Saya ngomong dalam hati saya bisa ambil bagian kerja di perusahaan itu, bangganya minta ampun. Betul nggak? Iya nggak? Kalau ditanya orang, Anda kerja di mana? Wah, kita bisa dengan bangganya, aku kerja di PT ini loh, TBK loh ini dan itu. Kita bisa bangga sekali. Karena dia pegang surat tugasnya. Jadi manajer, menjadi marketing, menjadi apapun. Dia bisa bangga. Tetapi
Kita, saudaraku, seringkali tidak pernah bersyukur. Kita tidak pernah bersyukur dan kita tidak pernah sungguh-sungguh memaknai bahwa engkau dan saya adalah kawan sekerja Allah. Kalau hari ini, saudaraku, engkau mengerti, oke, pastor, aku kawan sekerja Allah. Terus apa yang harus aku lakukan? Tanyakan kepada dirimu. Kawan sekerja Allah itu harus benar-benar memiliki, begini, saudaraku. Semua pelayan Tuhan di sini, saya tuntut untuk hidup di dalam kekudusan. Terutama saya dulu. Hidup di dalam kesucian hidup. Hidup di dalam kebenaran firman yang boleh saya katakan, saya berani mengajarkan saya harus berani hidupi kebenaran itu. Maka dari itu, saudaraku, engkau dan saya seharusnya, kalau sudah tahu aku adalah partner kerja Allah, maka engkau dan saya harus berani menampilkan wajah Kristus dalam hari-hari hidup. Engkau harus berani menilai dirimu. Engkau harus berani melihat penilaian orang lain atas dirimu, baik itu anakmu, teman pelayananmu, saudaramu, suamimu, istrimu, tetanggamu, orang tuamu, mertuamu. Kau harus mulai bertanya dalam hari-hari hidup, apakah aku sudah menampilkan wajah Kristus dalam hidupku atau belum? Memang kita tidak boleh bergantung dari penilaian orang, betul. Karena orang bisa menilai kita sesuka hati mereka, antara like dan dislike. Betul, saudara. Dia bisa membuat warna cerita tentang kita dengan seenak hati mereka, betul. Tetapi tetap kita harus mempertimbangkan, kenapa orang melakukan itu kepada diri saya. Kita harus mempertimbangkan hal ini dengan serius, saudaraku. Karena seringkali untuk kita menjadi partner kerja Allah, kita hanya punya konsep yang terkotak bahwa aku jadi partner kerja Allah ketika aku di gereja. Aku jadi partner kerja Allah ketika aku bertemu dengan teman-teman pelayananku di gereja. Di luar itu aku hidup di dalam kotak yang berbeda. Jadi akhirnya, saudaraku, engkau dan saya tidak bisa menjadi terang. Maka Yesus berkata dengan jelas, kamu adalah terang dunia. Kalau boleh disingkat, nah, bersinarlah hidupmu. Bersinarlah hidupmu. Tentu kita tahu, saudaraku, bahwa menjadi terang itu melalui perbuatan yang kita lakukan. Dan di situ Bapa dimuliakan melalui hidup kita. Melalui perbuatanmu itu Yesus ditampilkan. Seharusnya begitu, saudaraku. Itulah kekristenan. Itu surat tugas kita. Be the light. Tetapi bukan berpura-pura baik, ya, saudaraku. Itu mencoreng wajah Yesus. Tapi kita benar-benar berbuat baik itu karena berubah. Maka Yesus berkata, berubahlah kamu dari kehidupanmu yang tidak bercahaya dulu. Hari ini menjadi pribadi yang bercahaya, bersinar terang. Maka surat tugas tadi di dalam Yohanes jelas, seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Berarti, saudaraku, begini, engkau dan saya, Tuhan Yesus mau berkata begini simpelnya, nah, gapai semua jiwa-jiwa yang ada di sekitarmu. Tampilkan wajahku, muliakan Bapamu, dan jadilah berkat dimanapun kau berada. Bersinarlah, bercahayalah. Perbuatan baikmu itu memang karaktermu. Perbuatan baikmu itu memang moralmu. Perbuatan baikmu itu memang engkau sendirinya, pribadi yang sudah diubahkan menjadi orang yang bermoral seperti Allah itu sendiri. Saudaraku, kalau kita percaya Allah itu hidup, Allah itu nyata, maka kita akan berjuang di situ. Tetapi susah jadi terang dunia, saudaraku, kalau
engkau dan saya menjadi pribadi Kristiani yang tidak pernah bersentuhan dengan Allah. Maka dari itu bertahun-tahun, berpuluh tahun, kita sudah capek dengan konsep jadilah terang dunia. Betul, itu sudah dikhotbahkan berkali-kali. Saya pun berkata kepada Tuhan melalui perenungan saya ketika mempersiapkan ini, loh Tuhan, tapi ini khotbah tentang be the light, ini sudah puluhan kali saya juga dengar. Betul nak, tetapi kali ini jelaskan kepada jemaatmu bahwa menjadi terang itu tidak hanya selesai dengan engkau mengerti Yesus itu baik, Yesus itu murah hati, Yesus sudah mati untuk engkau, Yesus naik ke surga menyediakan tempat untukmu, Dia sudah menang, Dia sudah ini dan itu. Bukan, tetapi hari ini ajak mereka untuk menjadi pribadi yang berkemenangan seperti putra tunggalku berkemenangan. Jadi saudaraku, kita harus punya cerita dengan Tuhan kita. Setiap orang pasti punya pengalaman pribadi yang khas, yang unik, yang tidak ada duanya, dan itu harus kau rajut dalam hari-hari hidupmu. Engkau harus sungguh berjuang, bersentuhan dengan Allah, supaya engkau bisa menampilkan wajah putra tunggalnya itu real dalam hidupmu. Bagaimana engkau mau menampilkan wajah Yesus kalau engkau tidak pernah bersentuhan dengan pribadi Allah, saudaraku? Karena mengalami perjumpaan dengan Allah itu akan menyengat engkau dan saya, akan mengubah, akan mengimpartasi, merubah karaktermu, moralmu, caramu berpikir, the way of thinkingmu, seperti Allah itu sendiri. Dan setiap kita pasti punya kekasan sendiri bersama dengan Dia. Karena di dalam setiap pribadi, saudaraku, engkau dan saya, Allah itu mau berurusan dengan kita pribadi lepas pribadi. Maka sekali lagi, saudaraku, sebelum engkau menjadi terang dunia, pastikan engkau menemukan cerita cintamu dengan Tuhan. Saya ngomong ini agak lebay, mungkin kalian bisa berkata lebay. Enggak, saudaraku. Selama hidup kau tidak akan pernah jadi terang dunia, engkau tidak akan pernah bisa menjadi alat Tuhan untuk mengubah sesamamu, kalau engkau tidak pernah punya hubungan yang harmoni dulu dengan Tuhanmu. Karena pasti nanti kalau engkau di luar kawasan Tuhan, contoh begini, saudaraku. Ini ya, ini tudung. Kalau engkau dan saya di luar tudung Tuhan dimiliki kalau engkau dan saya punya hubungan yang kuat dengan Dia. Maka hari hidup 24 jam, engkau tahu apa yang Bapa kehendaki. Kalau di luar tudung Tuhan, kau pasti meleset. Dan kalau meleset, saudaraku, pasti tidak akan pernah jadi berkat untuk orang lain. Saya katakan sekali lagi, saudaraku, kita harus punya cerita cinta kita. Contoh hari ini Anda duduk di sini, ketika firman ini disampaikan, katakan kepada dirimu dengan rendah hati, Roh Kudus, apa yang kau mau dari firman ini? Itu Tuhan akan merajut dirimu, itu jadi cerita cintamu. Maka sekali lagi, saudaraku, engkau akan jadi terang dunia kalau engkau serius mulai hari ini mengalami Allah terlebih dahulu. Kekristenan itu kuncinya harus mengalami Tuhan, harus memiliki Tuhan dan dimiliki Tuhan. Itu kunci utama dulu. Tetapi untuk di situ harus dimulai dengan duduk dekat kaki Tuhan. Maka 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku, ini kalimat ini jelas, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Bagaimana orang bisa menyaksikan hidupmu mengalami Tuhan yang dahsyat itu, kalau hari-hari hidupmu tidak pernah terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Saya sampai ngomong sama
Siapa ya? Full timer banyak kok saya ngomong sama anak-anak muda. Saya kuliah teologi banyak, saudaraku. Hari ini ada sedikit saja memberikan andil dalam pelayanan saya sebetulnya. Pelayanan seseorang kepada Tuhannya itu sebetulnya hal yang paling besar adalah bagaimana dia berani bertaruh, berlutut di hadapan Tuhannya hari-hari itu. Yang paling penting adalah ketika kau punya waktu bersama dengan Bapa. Itu yang akan mengubahkan dirimu, itu yang akan membuat dirimu masuk ke dalam ketepatan dan ketepatan, sehingga perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia kita bisa beritakan dalam hidup kita. Jelas di sini yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Dulu kita tidak tahu apa tujuanku hidup, apa tujuanku pelayanan, apa fungsiku hidup hari ini. Tetapi ketika kita mengerti duduk dekat kaki Tuhan, kita hari ini melihat terang Tuhan, kita bisa membagikan terang itu kepada orang lain. Tadi yang saya katakan dalam bahasa Yunani, pos taumaston. Kalau dalam bahasa Inggrisnya marvelous light. Jadi terang yang benar-benar bercahaya. Nah sekarang pertanyaannya begini, Pastor, bagaimana kita dapat memancarkan terang Tuhan? Tadi yang saya katakan, di dalam semua skenario hidup kita yang selama ini kita buat, kita berakting seakan-akan aku orang yang baik, aku orang yang mulia. Udah cukup, saudaraku, nggak perlu. Karena firman Tuhan jelas berkata, Tuhan tidak akan pernah menaruh pelita di bawah gantang. Amin, saudaraku. Amin. Kalau engkau manusia yang memang man of God, kalau memang Tuhan berkenan atas kehidupanmu, engkau akan dipromosikan Tuhan. Engkau akan ditaruh di tengah rumah untuk menerangi sekitarnya. Jadi kuncinya gimana, Pastor? Kuncinya satu, dengar baik-baik. Berkatalah begini, Tuhan, pakailah aku. Tuhan, pakailah aku. Itu cukup, saudaraku. Kau bangun hidupmu dengan duduk dekat kaki Tuhan, dan kau berkata, menyerahkan dirimu dan berkata, Tuhan, pakailah aku. Tuhan sangat bergairah kalau ada orang yang berkata, Tuhan, pakailah aku. Wah, saudaraku. Tetapi masalahnya, apakah engkau dan saya layak atau bisa ditampilkan? Bisa nggak kita hari ini, kita introspeksi diri, saudaraku. Adakah aku hari ini bisa ditampilkan sebagai kawan sekerja Allah? Bisakah aku ditampilkan sebagai terang dunia hari ini dengan hidupmu hari ini? Coba nilai sendiri, saudara. Coba nilai sendiri dengan jujur, bercermin di hadapan Tuhan. Adakah aku layak seperti tadi pelita yang ditaruh di tengah ruangan untuk menyinari lingkungan sekitar? Maka dari itu, kau harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus ini menjadi pengingat untuk kita untuk sungguh-sungguh benar-benar mencari Tuhan. Karena belum tentu suatu hari nanti kau dijemput dan dilayakkan duduk di sampingnya, saudaraku. Hai orang Kristen, dengar baik-baik. Engkau berpuluh tahun melayani pun kau belum tentu dilayakkan suatu hari nanti. Jangan GR. Jangan GR, saudaraku. Karena akan banyak yang terbuang sebetulnya. Makanya kau benar-benar cari Tuhan. Cari Tuhan, saudara. Kau temukan Dia. Bagaimana kau bisa menemukan Dia kalau engkau tidak selesai dengan dirimu sendiri? Saya selalu ngomong, selesai yuk dengan diri kita sendiri, saudara. Orang kalau selesai dengan dirinya sendiri, itu adalah orang-orang yang paling beruntung. Dia bisa menemukan Tuhan dengan cepat. Kalau kau mendengar firman yang murni, ambil itu, makan itu, renungkan dan segera kau lakukan dalam dirimu.
itu akan mendorong dirimu untuk terus bergegas untuk, aku mau bersama dengan Tuhan. Aku mau bersama dengan Tuhan. Karena kebenaran yang murni itu akan memaksa orang untuk mengaplikasikan ajaran itu. Berat, saudaraku, memang, tapi harus. Karena kalau enggak, engkau tidak akan pernah mengalami Tuhan, dan kenaikan Tuhan Yesus ini hanya sebagai seremonial, dan engkau tidak akan pernah sampai suatu hari nanti ke sana. Saya khawatir kalian tidak sampai di sana. Jadi ingat baik-baik. Kalau di dalam perjanjian lama ada satu pribadi, Musa. Waktu itu saya ingat, dia naik ke Gunung Sinai. Dia turun dari Gunung Sinai ketika dia bertemu dengan Elohim Yahweh. Wajahnya bersinar sampai orang Israel tidak sanggup melihat wajahnya. Sampai mereka menutupi wajah mereka, karena begitu terangnya wajah Musa ketika turun dari Gunung Sinai. Seharusnya, saudaraku, orang yang berinteraksi dengan Allah, orang yang sungguh-sungguh memiliki Allah dan dimiliki Allah, pasti dalam hidupnya punya terang yang menakjubkan. Amin, saudaraku. Dalam segala kondisi hidup mereka, dia bisa menampilkan terang itu. Hari ini engkau mungkin bertanya kepada saya, pastor, tetapi hidupku seakan-akan tidak baik-baik saja. Orang yang dimiliki Tuhan dan memiliki Tuhan, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia tetap bersuka cita, dan dia tetap tahu bahwa aku hidup hari ini untuk menjadi partner kerja Allah, untuk membawa banyak jiwa yang ada di sekitarku masuk ke langit baru, bumi baru, untuk menampilkan wajah Yesus hari-hari hidup. Susah loh, saudaraku. Menampilkan wajah Yesus dalam hari-hari hidup itu tidak gampang. Dan itu butuh perjuangan yang sangat sulit. Sampai orang bisa berinteraksi dengan kau dan saya. Sampai orang bisa berkata begini, siapa Tuhan yang ada pada dirimu? Tapi ini tidak dibuat-buat. Di lembah curam, di palung laut terdalam hidupmu pun, di titik terendah hidupmu pun, engkau tetap bisa menampilkan wajah Yesus. Engkau tetap bisa berbagi untuk orang lain. Engkau tetap bisa menjadi roti terpecah, anggur tercurah. Dunia berkata, kamu ngapain lakukan itu? Tetapi no, Yesus pun di titik terendahnya, di sakaratul mautnya pun, dia tetap membagi kasihnya kepada orang lain. Amin, saudaraku. Betul, dia sampai berkata apa? Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seharusnya kekristenan itu begitu, saudaraku. Kekristenan itu harus sampai di titik itu. Tetapi untuk mencapai quality itu, engkau harus mulai bersentuhan dengan Tuhan dulu. Maka ketika levelmu naik, levelingmu naik dengan kesulitan-kesulitan hidup, engkau ada di posisi seperti Yesus di saat di Via Dolorosa. Yesus membuktikan semuanya, saudaraku. Dia membuktikan levelingnya. Dia membuktikan siapa dia. Dan dia membuktikan dia mewakili wajah Bapanya. Bahkan di sakaratul mautnya. Saudaraku, maka be the light itu benar-benar real dalam hidupmu dan hidupku. Maka saya ingatkan sekali lagi, saudaraku, kalau Anda dengar khotbah, mungkin dari kecil Anda, Tuhan adalah gembalaku udah berapa ratus kali. Betul nggak? Betul nggak, saudaraku? Tetapi Tuhan letakkan, misal nih, hari ini Anda mendengar, atau Anda sedang membuka kitab Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku. Mungkin kondisimu sedang tidak baik-baik, atau mungkin kondisimu sedang apa. Logos itu akan bekerja dalam hidupmu. Tuntunan Tuhan, Roh Kudus akan bekerja. Itu ada satu rema yang muncul. Maka dari itu saya sedih, saudara. Saya selalu berkata apa? Jangan sombong, saudaraku. Pengetahuan akalimu itu seringkali menghambat untuk engkau bisa explode di hadapan Tuhan.
Pengetahuanmu itu seringkali menghambat engkau untuk terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena engkau merasa aku sudah tahu. Kau belum tahu. Kalau orang sudah tahu, dia akan tertunduk dengan firman itu. Dia akan mencoba merajut hari hidupnya, cerita cintanya kepada Tuhan. Melalui kebenaran yang dia dapat, dia mau belajar apa yang harus aku miliki Bapa melalui kebenaran ini. Orang yang diukir dengan kesombongan, keangkuhan, itu tidak akan mengubah hidupnya. Dan orang yang melihat kehidupannya ya begitu saja. Kalau engkau belajar kebenaran seperti ini, suara kebenaran, kita masuk di dalam suara kebenaran, seharusnya saudaraku, engkau tidak boleh hanya untuk dirimu, engkau harus berbuah. Dan buahnya harus manis. Dan buah itu bisa dicicipi oleh banyak orang. Maka dari itu saya mengejar kepada semua para pelayan Tuhan, kau harus hidupmu fruitful. Kau harus berbuah. Sehingga orang bisa penasaran, dulu kok begitu, sekarang kok begini. Dulu kok orang tenanan orangnya, sekarang kok bisa begini. Dulu kok begini, sekarang kok begini. Siapa yang mengubah dia? Maka renungan tadi pagi saya juga, kalau Bapak Ibu sudah mendengar, hargai kesempatan. Di situ saya berkata, saya sempat ngomong kalimat begini. Yang mengubah itu bukan saya, pendetanya. Ketika Anda mendengar itu terus berubah, bukan saya. Tetapi adalah Roh Kudus yang mengubah Anda dengan Anda mau merespon itu. Maka Anda berubah. Hidup kekristenan itu harus berubah. Progresif, saudaraku. Nggak bisa Anda stuck. Nggak bisa. Anda harus berjuang. Kita harus mengukir sejarah hidup kita di dalam jejak Tuhan, di dalam pengalaman hidup kita. Pengalaman hidup saya dengan Anda berbeda, tetapi unik, saudaraku. Maka di situ harus ada cerita cinta yang tidak ada duanya. Maka di situ, saudaraku, kita bisa melihat. Maka gini, be yourself. Jadilah versimu dengan Tuhan sendiri. Abraham punya versinya dengan Tuhan sendiri. Ishak punya versinya dengan Tuhan sendiri. Daud punya versinya dengan Tuhan sendiri. Stephen Lim harus punya versinya sendiri dengan Tuhan itu sendiri. Tapi itu butuh jam, waktu, pengorbanan yang besar untuk kita bisa punya cerita cinta itu. Masing-masing tokoh perjanjian lama punya pengalaman khusus dengan Allah. Masing-masing, saudaraku. Tetapi di dalam setiap tokoh itu, mereka hari ini menjadi history maker, menjadi berkat untuk engkau dan saya. Bahwa di dalam hidup mereka, pribadi lepas pribadi, dengan kekurangan mereka, mereka ada jejak Tuhan di dalam hidup mereka. Hari ini engkau dan saya sama, saudaraku. Kita penuh dengan kekurangan, yes, tetapi kita harus mencetak sejarah. Engkau dan saya dengan cerita hidup kita, kita harus mewarisi cerita hidup kita kepada generasi-generasi di bawah kita, bahwa papa mamanya, gembalanya, kakak rohaninya, temannya adalah pribadi yang punya cerita cinta dan dapat dilihat ada jejak Tuhan dalam hidupnya. Amin, saudaraku. Itu warisan termahal. Tidak banyak orang sampai di titik itu. Tetapi kita mulai belajar bahwa menjadi kawan sekerja Allah berarti aku harus turut di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan untuk pelebaran kerajaannya. Dimulai dari 5 menit pertamaku duduk dekat kaki Tuhan. Berat, saudaraku. Maka engkau bisa memaknai kenaikan Tuhan Yesus dengan optimal. Banyak orang Kristen yang tidak sebetulnya. Mereka berpikir bahwa, contoh nih Bapak Ibu, maaf kalau kalian salah satu di dalamnya. Pagi bangun tidur, Anda ikut doa pagi Truth ID. Selesai, ikut renungan suara kebenaran yang dari Rehoboth Semarang. Selesai,
dengerin baca pastor message atau share, selesai Anda bekerja. Terus dur 1 hari, kalau ada pelayanan sore baru datang. Kalau enggak pun enggak. Dur 1 hari, malam mau tidur baru doa. Doa pun udah capek. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur untuk semuanya, berkati istirahat kami malam ini. Amin. Coba Anda bayangin, saudaraku, di dalam jeda berapa belas jam itu, kau tidak punya waktu buat Tuhan. Kau sibuk Instagram, YouTube, TikTok. Habis waktumu untuk itu. Kau kejar target kerjaan kau semuanya. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana engkau bisa dimiliki Tuhan? Bagaimana engkau bisa mengukir cerita cintamu kepada Tuhan? Dan kau berpikir bahwa cukup untuk seperti itu. Minggu ke gereja 2 kali ibadah, bagus, sudah aku ambil pelayanan, cukup, that's it. Tak cukup, saudaraku. Kau harus mengukir cerita cintamu mulai hari ini. Percaya sama saya, kalau engkau lakukan itu terus dan terus, rohanimu mati. Kau akan masuk di dalam sebuah kejenuhan yang begitu. Itu pun tadi yang saya gambarkan itu untuk orang-orang yang sungguh-sungguh pelayanan. Ada lagi yang datang kepeksa. Aduh, pelayanan meneh. Kalau ndak pelayanan gak enak sama Pastor Stephen Lim. Pelayanan aduh Homyang lagi, misal anak muda. Aduh, kemes lagi. Maka itu saudaraku, sekali lagi, be the light. Anda mau jadi terang yang optimal begini, seperti lampu begini, harus dimulai dari source-nya. Kelistrikannya benar nggak? Engkau dan saya juga dibetulin dulu. Kalau Anda mau jadi terang, engkau harus betulin hubunganmu sama sumber listrikmu, sumber hidupmu, dibenahi. Saya kasih tahu, agama tidak menyelamatkan. Amin. Kalau engkau hanya beragama di KTP tulis Kristen-Kristenan, tak selamat. Dan kalau orang yang benar-benar pengikut Kristus, dia pertama, dia pasti akan menghidupkan Kristus dalam hidupnya. Yang kedua, dia berjuang menyelesaikan dirinya. Yang ketiga, dia adalah orang yang penuh dengan kasih, karena Kristus itu kasih. Dan kalau engkau mau jadi terang dunia yang optimal, kau harus sungguh-sungguh mulai hari ini. Tidak ada lagi kesombongan apapun dalam dirimu. Berat, saudaraku. Tapi menjadi terang yang optimal itu tidak disukai banyak orang. Engkau akan disalahpahami oleh banyak orang. Tetapi kalau engkau berani berkata, Yesus sudah mati untukku, maka aku harus berkualifikasi supaya pengorbanannya tidak sia-sia dalam hidupku. Jadi kalau hari ini engkau punya kesempatan, seperti renungan tadi pagi, hargai kesempatan. Hargai kesempatan. Hari ini engkau punya Tuhan yang pasti, Tuhan yang sudah menyiapkan tempat untuk engkau dan saya di langit baru, bumi baru. Tidak usah khawatir. Sekarang yang Anda bingungkan adalah, yang Anda kejar adalah bagaimana kualifikasimu masuk ke sana. Udah, Tuhan menang. Ya, wis khotbah yang sudah sering. Yesus menang. Yes, memang sudah menang. Sekarang Anda dan saya belum menang. Supaya menang sampai di situ gimana caranya? Tadi sudah saya cerita. Nanti ibadah kedua saya akan jelaskan lebih detail. Kita harus benar-benar, saudaraku, sampai di titik kita menghidupkan Yesus dalam hari-hari hidup. Dan itu tidak mudah. Stephen Lim menggambarkan Yesus. Agustiono menggambarkan Yesus. Dalam hal apa? Semua hal. Pegang duit gimana? Pegang kepercayaan gimana?
diberi kesempatan ini dan itu, bagaimana? Semua hal, saudaraku. Ketika engkau punya masalah terpuruk, diinjak-injak orang, dinodai, seakan-akan engkau tidak punya power sekalipun. Kau punya power sebetulnya, tetapi kau tidak boleh gunakan powermu karena kau sudah dimatikan. Bagaimana? Kau bisa menampilkan Yesus nggak? Ayo kita berjuang bersama, gairahkan wajah Yesus. Sudah, hidup berdamai sama semua orang. Amin, amin. Kalau orang melengos sama Anda, samperin, disalamin ya. Tambah susah dia kalau mau melengos sama saya. Saya di depanmu. Mau apa? Udah. Siapa yang mau menghidupkan wajah Yesus? Angkat tanganmu. Siapa yang mau jadi terang dunia? Berjuang ya, kita bareng-bareng di komunitas ini. Ya, kita belum komunitas yang sempurna, tapi kita berjuang bersama. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yuk, bangkit berdiri yuk.